tidur itu mati. Makanya kalau ada orang tidur yang melindur, ditanya esok pagi apa yang kau bilang, dia nggak tahu karena dia memang betul-betul tidur. Nah, Bapak sekalian, makanya ketika hendak tidur itu ada doa kita. Ya. Bismika Allahumma ahya. Bismika Allahumma ahya wa amutu, atau Bismika Allahumma ahya wa Bismika amutu. Ada dua versi doa itu. Ya. Nah, sekarang bangun tidur. Rasulullah menuntut yang pertama ketika bangun dari tidur, Pak, ada dua kata bangun dari tidur. Yang pertama dalam bahasa Arab digunakan istayqaza atau istayqaza. Itu artinya bangun. Bangun tidur. Kata bangun dari kata qoma atau aqama, berdiri atau mendirikan. Nah, dua kata ini berbeda makna. Kalau istaiqaza, timbangannya dalam bahasa Arab istaf'ala, dia sulasi mazid, 2 huruf, 3 huruf. Asal katanya fa'ala, menjadi istaf'ala, istaiqaza. Nah, kemudian di sini kalau aqama biasanya digunakan bangun sepertiga malam. Astaiqaza bangun di pagi menjelang subuh. Itu astaiqaza. Beda penggunaan, Pak. Contoh. Ini persoalan bahasa, Pak. Di dalam hadis Nabi, idza aqama minal lail, bila bangun di malam hari, falyaftatih, hendaklah dia memulai sholat, khafifataini rak'ataini, 2 sholat yang ringan. Kata aqama, bangun dari tidur, di situ ada kalimat minal lail. Min itu litabari, sebahagian dari malam, kira-kira sepertiga. Kalau istaiqaza itu bangunnya menjelang subuh, berbeda ya Pak. Makanya kalau melakukan sholat iftitah itu di tengah malam. Kalau Ramadan sudah sholat isya nggak perlu, karena makna di situ oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim di Syarh Nawawi disyaratkan oleh Imam Nawawi, aqama bermakna istaiqaza. Aqama kalimat yang sama dengan itu bangun dari tidur. Itu jelas ya Pak. Nah, kalau begitu, ketika bangun dari tidur tengah malam atau menjelang subuh, Rasulullah pertama mensunnahkan membaca 10 akhir surah Al-Imran seraya menengadahkan kepala ke atas. Dimulai mana? Dimulai inna fi khalqis samawati wal ard, ayat 190 sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, yaitu ayat 200. Kalau nggak hafal baca aja Pak. Di situ kata Rasul kan membaca, bukan menghafal. Boleh bangun tidur membaca, boleh, nggak ada larangan Pak. Ya, maaf Pak, saya hadas besar, nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Hadis-hadis yang melarang orang haid, orang nifas, orang junub membaca Quran, seluruhnya hadisnya mungkar. Kenapa mungkar? Pada sanad itu ada bernama Ismail bin Ayyash.
dia cacat dalam hafalan. Dia sahabi, tapi cacat dalam hafalannya. Jadi orang haid, orang nifas, orang junub boleh pegang Quran dan baca Quran. Bahkan Imam Baihaqi berkata, seluruh hadis yang melarang membaca Quran, hadisnya tidak ada yang sahih. Bunyi hadisnya kira-kira gini, Pak. La yaqra'u atau la taqra'u lil haidhi wa lan nufusa min syai'in min al-Quran. Hadis lain wala junuba min syai'il Quran. Tidak boleh orang haid, orang nifas. Hadis lainnya orang junub membaca Quran. Seluruh hadis ini tidak sahih. Boleh. Makanya Pak, saya di sekolah, murid saya ketika baca Quran saya suruh, Pak, saya lagi tidak sholat. Saya bilang yang dilarang hanya dua, sholat dan puasa. Jadi tidak ada masalah. Boleh pegang Quran, boleh baca Quran. Ada pula nih Pak, yang pendapat pertama, Quran yang mau dipegang Quran terjemah. Kalau yang tidak terjemah nggak boleh. Itu Quran terjemah, Quran enggak. Apa bedanya? Satu, ada yang mengatakan baca boleh, pegang nggak boleh. Jadi gimana membuka lembaran demi lembaran? Apa nyuruh orang? Nimbus, gitu. Nah, HP pun ada Quran kan Pak? Jika diinstal kan? Jadi tidak ada satupun hadis yang sahih larangan itu. Nanti Bapak akan bertanya bagaimana orang junub, nggak ada masalah. Jadi membaca itu yang pertama, membaca akhir 10 akhir dari surah Al-Imran, dimulai ayat 190 sampai 191. Yang pertama. Yang kedua, berzikir atau berdoa, yaitu membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, atau bahasa lain, setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, kepadanya lah tempat kembali. Kemudian berikutnya apa Bapak sekalian? Langsung membasuh kedua tangan. Hadis Rasul di dalam kitab Sahih Muslim, idza stayqaza min ahadukum minan naum fala yaghmisu yadahu fil ina'i hatta yaghsiluha talatan fa innahu la yadri aina batat yadah. Kata Rasul, apabila salah seorang kamu bangun dari tidur, jangan dia mencelupkan air tangannya ke bejana. Tak boleh. Hatta yaghsiluha talatan, sehingga dia membasuhnya kedua tangannya sebanyak 3 kali. Fa'innahu, sesungguhnya, la yadri, dia tidak tahu aina batat yadah, di mana posisi tangan waktu tidur. Dia nggak tahu Pak. Makanya begitu bangun tidur, kita sudah membasuh kedua tangan, nggak boleh langsung mencelup. Itu yang ketiga. Kemudian Bapak sekalian, yang keempat, bersiwak. Kata Rasul, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qalla yashuzu bisiwak. Adalah Nabi apabila bangun dari tidur, dia membersihkan dengan menggosok gigi. Jadi kata Syekh Fauzan Al-Fauzan, dia katakan begini, ini dianjurkan karena ketika tidur bau mulut biasa
disebabkan uap dari perut dan dalam keadaan ini dengan bersiwak akan menghilangkan bau tidak sedap pada mulut. Jadi jangan cerita kamu tidur dulu. Kita hobi Pak, kamu tidur tuh cerita, nggak boleh. Awal mulut ini nggak bagus Pak. Ya, maka begitu bangun tidur langsung yang berikutnya apa tadi? Berkumur-kumur sekaligus bersiwak. Bahkan kata Rasul, laula an asyqa ala ummati bisiwakin kulla yaumin sholat. Jika tidak memberatkan umatku, aku suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Kadang-kadang Pak, kita habis makan lengket, masih ada kosong, Allahu Akbar, mulut lidahnya bergerak-gerak. Ada, tapi salah paham juga ada Pak. Ada yang maaf Pak, dia pakai baju jubah hebat Pak, kayu siwak di kantong. Salah paham. Dia menggosok gigi mau sholat, dia keluarkan kayu siwak, begitu mau sholat, begitu mau takbir, dia gosok gigi, masuk ke jorok ini. Ya, ajo ini Pak, anak jorok. Ya. Ini ya. Maaf Pak ya, sebelum Minang, maaf saya sebelum Minang kita Pak. Ajo maksudnya paling mulai, ajo itu anak jorok itu Pak, maksud saya. Lalu sini Pak. Saya pernah gitu Pak sholat, ada, saya nggak usah sebut, nggak bagus. Kelompoknya nggak usah sebut. Kira-kira saya masuk Pak, dia bisa memasuk kami. Ini orang udah takbir, dia sebelah sini, saya sebelah situ, sama-sama masuk. Pintunya ada kayu siwak, mau pindah saya Pak. Pindah ke belakang, kebetulan belakang ada orang, pindah ke belakang saya. Nah, begini tanya gininya, salah paham. Rasul bilang apa? Itu kan setiap mau sholat maksudnya setiap kali berwudu. Kalau tidak memberatkan. Habis makan jengkol Pak bilang amin, enak semua Pak. Enak. Apalagi maaf Pak, maaf saya bukan menyindir, saya bicara fakta. Mohon maaf jangan tersinggung. Apalagi bagi perokok. Habis merokok langsung sholat Pak. Kamar mandi kumur-kumur dulu. Ya? Oh enggak, aduh Pak, kalau rokok itu kan Pak. Ya? Dia bukan nyindir ya. Kalau saya tunjuk Pak, agak Islam. Sadar aja lah, yang merokok sadar. Kalau saya tunjuk-tunjuk Pak, ya nggak bagus ya. Nah itu. Saya nggak bilang sekolahnya enggak. Saya siap merasa aja lah. Nah ini. Walaupun dia bilang fatwa tadi rokok Arab masih nggak merokok, terserah apa. Bantai dari situ. Ya, saya nggak ngurus-ngurus lagi gitu Pak ya. Nah. Karena sudah kena pencet nih Pak satu tempat Pak, karena bicara saya rokok aja Pak, dapat Pak. Asal ngaji bicara saya rokok ya, kita pencet nih Pak. Coba satu tempatnya. Nah gitu. Asal ngaji saya Pak fatwa tarji, fatwa MUI rokok aja kerja saya sudah. Kalau dipecat, dan saya nggak marah sih. Betul pecat saya Pak. Nah itu. Ya. Sampai sekarang nggak ada kasih jadwal. Kecuali Ramadan nanti ada. Itu pun ada pakai warning. Tolong Pak jangan dibahas rokok lagi ya. Ada warning saya Pak. Nah itu. Jangan teras itu. Ya. Kena SP. Jadi begitu bangun tidur, ayo. Gak usah catat dulu. Kecuali Pak, maaf. Kalau orang Tapanuli saya pernah di Polda Pak, ke tempat abang saya. Rata-rata mereka ya Pak bangun tidur udah gosok gigi, cari rokok dulu. Orang Tapanuli rata itu Pak, ya rata itu. Jadi kalau di sini ada orang Tapanuli saya mohon maaf, ya. Bangun rokok, bangun tidur rokok duluan. Ini dia sigaret dulu, tahu? Mana rokok? Nyari lagi dia Pak. Nah gitu. Nah ini Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ya. Berikutnya Bapak sekalian, berwudu itu
Kenapa berwudu Pak? Sudah semuanya tadi, berwudu itu menghilangkan rasa malas. Makanya kalau udah bangun, lakukan semua ini, langsung berwudu. Kita bangun, berwudu langsung aja. Sudah semua selesai tadi Pak ya, baca Quran sudah, zikir sudah, membasuh tangan sudah, bersiwak sudah, berwudu langsung. Kemudian kalau menjelang sholat subuh, gunakanlah waktu-waktu untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah yang sudah ditentukan Rasulullah. Umpamanya gini Pak, Bapak bangun tengah malam, atau ada yang mengatakan gini, saya payah kali tidur malam. Kalau ada yang Bapak payah tidur malam, saya Pak bersyukurlah payah tidur malam. Kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan kita untuk beribadah, sholat, membaca Quran dan seterusnya. Masih ada waktu, subuh masih lama lagi, lakukan aja sholat sunat mutlak. Hadisnya jelas ada. Rakaatnya terserah beberapa rakaat. Kalau Jumat biasanya sampai menjelang khutbah. Kalau subuh sampai menjelang melaksanakan ibadah sholat subuh. Sholat qiyamul lail sudah, baca Quran sudah, waktu masih lama lagi, ya lakukan sholat sunat mutlak. 5 menit lagi menjelang subuh, maka berhenti. Nanti setelah azan, sholat sunat 2 rakaat sesudah azan. Sebagaimana yang disunahkan Rasulullah. Adakah sholat sunat mutlak ini? Ada. Hadisnya ada. Ini juga dikutip dalam himpunan keputusan Tati Muhammadiyah. Lihat bab sholat tatawuf. Nah Bapak sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya Bapak sekalian, membersihkan hidung. Waktu berwudu sudah bersihkan hidung Bapak ya, membersihkan hidung. Kemudian apa? Bersegera untuk sholat, bersegera berpakaian dulu, berpakaian kemudian sholat. Inilah aturan adab-adab setelah bangun dari tidur. Ikutlah aturan ini. Kalau kita betul-betul mengikut sunnah, tidak ada kegiatan lain selain yang disebutkan ini. Nah tentunya Pak, waktu sholat subuh sekarang ini kan hampir setengah 6 Pak ya, udah setengah 6 sholat subuh sekarang ini. Ya tunggu aja ya. Kita biasanya gini Pak, bangun tidur udah kamar mandi nih Pak, maaf kita buang air kecil. Bukan kita langsung gosok gigi, berwudu segala macam, kita banyak di tempat tidur, nengok jam, lama lagi subuh. Akhirnya apa? Kebablasan. Lewat waktunya, jauh-jauh baru sholat subuh. Jam 4 Bapak terbangun, udah langsung aja lah, nggak usah lagi tidur lagi. Nanti kebablasan. Bisa itu. Bapak sekalian, inilah adab bangun tidur. Sedikit aja Pak, nggak banyak ya. Ya, ini adab bangun tidur. Oleh karena itu, lakukan. Nah, begitu kita berangkat ke masjid, nah ini mengulang sedikit Pak ya, mengulang sedikit. Kalau kita udah sholat di rumah, berangkat ke masjid. Kemudian sholat di masjid. Jadi Pak, memang saya mengulangi lagi sedikit. Kaum pria itu sholat ini ulang-ulang kadang-kadang masih payah juga orang ke masjid Pak. Ya. Kaum pria itu sholatnya di masjid. Maka kata Rasul, sholat paling berat bagi orang munafik 2 waktu, yaitu isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Ini paling berat bagi orang munafik ini Pak. Ayo kita coba Mas sekalian. Kalau saya Pak, alhamdulillah berupaya ke masjid
Tapi saya harus bangun cepat karena kaki saya ini Pak, kalau yang bekas kecelakaan ini, kalau bangunnya 4:30 nggak bisa ke masjid karena dia harus diluruskan sekitar 10 menit. Kok nggak bisa jalan, berat ya Pak. Ini kaki saya bekas patah Pak. Nggak bisa saya langsung begitu bangun langsung kamar mandi, nggak bisa. Ada 10 menit ditenangkan dulu, baru bisa jalan pelan-pelan. Itu pun pelan Pak, nggak bisa ngebut aja. Kemudian setelah itu berurus segala macam. Kalau waktu subuh lama ini masih bisa lah Pak, dikejar ke masjid. Kadang-kadang jam 5:20, 5:06 sampai masjid. Kalau pernah subuh sampai juga. Tapi kalau waktu subuhnya cepat nggak bisa. Harus bangunnya jam 3:30 atau pukul 4. Kalau subuhnya cepat. Kalau enggak ini nggak bisa. Saya pernah bilang sama jamaah, kalau subuh pagi mohon jemput saya bilang, kalau ada waktu kalian. Iya Pak. Jadi kadang-kadang ditelepon saya dulu, Pak ke masjid, iya jemput. Nggak usah, bisa ini. Nah, saya, Pak jemput, iya. Ditelepon dulu. Pak ternyata lebih nikmat lagi sholat di masjid daripada di rumah. Ya, nikmat kali sholat masjid. Asyik. Kalau bahasa orang tasawuf asyik namanya. Kalau sudah asyik, wah luar biasa. Meninggalkan jamaah rasanya sayang kali. Ya, kalau tidak karena sakit, kalau tidak karena hujan deras-derasnya. Saya pernah ke masjid Pak, hujan nggak boleh turun. Apa kata istri Bang, hujan ada mantel. Dulu nggak ada mantel bisa keluar Pak. Sekarang ada mantel. Apa yang kurang lagi Pak? Ya, waktu kaki patah aja ke masjid saya Pak, ketok-ketok kaki ke masjid. Masa udah sejak lagi? Kan gitu. Sempat ada yang dijemput Pak, kami jemput. Kadang-kadang saya malah dijemput kalau itu Pak. Kenapa saya melatih kaki ini berjalan waktu saya sakit? Pagi udah berangkat ya. Kadang-kadang 4:30 dari rumah jalan pelan sampai saya bisa. Jadi Bapak sekalian, apalagi rumah dekat dengan masjid. Nah ini Pak, jadi usahakanlah sholatnya di masjid. Apalagi misa maghrib Pak ya. Kalau di rumah Bapak sholat Pak, ini sedikit lagi dari materi Pak ya. Kalau Bapak sholat di rumah Pak, 4 rakaat itu bisa lupa tuh Pak. Ini 3 apa 4 ya? Bisa lupa Pak. Kalau sholat kalau di masjid, insya Allah enggak. Karena kita berjamaah. Dan kalau salah imam, kita bisa tegur subhanallah. Tak selesai. Di rumah, siapa nomor awal tegur sendiri? Ragu nih, 4 apa 3 nih? 4 apa 3 nih ya? Pikir hal ini ya. Lebih enak yang seperti. Kecuali udah nggak bisa apa-apa lagi Pak ya, nggak bisa apa lagi. Nah ini Bapak sekalian persoalan sholat. Kemudian jaga adab di masjid. Sudah tenang masuk masjid, jaga adab. Dan seterusnya itu Pak. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah, ikuti. Kita selalu gini Pak, mari kita mengikuti sunnah Rasul. Tapi prakteknya nggak juga Pak, ya prakteknya nggak juga. Kalau udah kita ngantuk betul mata, aku langsung pam tidur baca doa pun bangun bukan baca doa, pusing berkali 7 kali malam. Yang seharusnya berzikir, berdoa yang ditunjukkan Rasul. Jadi kalau bicara sunnah gitu. Kemudian Pak, saya kembali mengingat kalau ada mimpi-mimpi buruk jangan diceritakan, itu Rasul yang larang. Ya, nggak usah ceritakan. Cukuplah ta'awud atau baca alhamdulillah wa bila itu mimpi buruk. Bagaimana supaya jangan mimpi buruk? Doa mau tidur, berwudu mau tidur dan seterusnya. Ketika masuk pagi, nah ini Pak, udah masuk pagi nih, matahari terbit. Diajarkan Rasul berdoa, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna
wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, karena Engkau aku mendapatkan pagi, karena Engkau aku mendapatkan petang, karena Engkau aku hidup, karena Engkau aku mati, kepada Engkau tempat kembali. Itu kalau pagi hari menampak matahari terbit, situ kita mulai berdoa. Dan kalau bisa laksanakanlah sholat duha. Berapa rakaat duha? Ada yang bilang 12 rakaat, ini ngada-ngada nih Pak. Ya, hadis Rasul sholat duha itu paling banyak 8, paling sedikit 2, 4 boleh ya boleh, 6 ya boleh, 8 sangat boleh sekali. Begitu masuk sore atau petang, bahasa Indonesia petang, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, karena Engkau aku mendapatkan petang, dan karena Engkau nanti aku akan mendapatkan pagi, karena Engkau aku hidup, karena Engkau aku mati, dan kepada Engkau tempat kembali. Inilah doa-doa yang diajarkan Rasul. Termasuk Bapak Ibu sekalian, Bapak udah bangun, udah berwudu, berpakaian, kemudian apa kata Rasul? Doalah di depan kaca. Ya, Alhamdulillahilladzi Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Segala puji bagimu ya Allah. Ya Allah, karena ya tadi di situ dikatakan, ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan kejadianku, baguskanlah akhlakku. Kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Ini doa-doa yang diajarkan Rasul ketika kita di depan kaca. Dan Bapak sekalian, kebanyakan kita ini yang lupa. Macam anak-anak aja doa sedikit, doa sedikit, doa. Ini bukan anak-anak. Inilah tuntunan Rasul. Ini yang nggak pernah ditinggalkan Rasul, Bapak sekalian. Makanya kita kebanyakan meninggalkan itu. Masih banyak lagi Pak doa-doa lain yang diajarkan Rasul sesuai dengan keadaan waktu yang tertentu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, maka jadilah kita insan yang kamil di hadapan Allah. Ketika semua sunnah Rasul, ketika ajaran Allah dan Rasul kita aplikasikan, kita amalkan, kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Insan kamil bukan di mata manusia, tapi insan kamil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak, waktu kita 51 Pak ya, Isya'nya 51 Bapak, 19.51. Masih ada waktu kita beberapa menit ke depan. Silakan Bapak, kalau ada ingin kita diskusikan di luar, mungkin ada yang di luar materi kita, silakan. Hal yang muncul, silakan Bapak kalau ada. Al-Maidah ya 58, Bapak saya buka Pak ya. Al-Maidah 58. Bingungnya di mana Pak? Oh gitu ya. Wa idza nadaitum ila shalah ittakhaduha huzwa wa la'iba.
Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Itu Pak ya. Dan apabila kau menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu karena mereka benar-benar kaum yang tidak mempergunakan akal. Nah, ini maksudnya ya bagi mendengar azan. Kita nada itu ini kan masih ada kaitan nanti relevansinya dengan Quran surah Al-Jumu'ah kan. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Di sini wa idza nadaitu ila sholat, apabila kamu menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikan ejekan. Olo-oloannya gitu, memang mendengar azan. Itu maksudnya, Pak. Memang ke sana arahnya. Untuk siapa? Kalau di sini ayatnya semuanya berbentuk muzakkar, tidak ada berbentuk muannas. Contoh Pak, idza nadaitu domin antum, anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Gitu domin dia, domin rafa munfasil. Nah, kalau begitu di situ untuk laki-laki ila sholati, sholat itu kalimatnya muannas memang. Kenapa berbaris kasrah? Ila afdal as-sholati majrur dengan ila. Kira-kira dalam kaidah mazhab itu. Berarti memang untuk ittaqaduha. Ya. Mereka menjadikannya huzwa wa la'ibah, ololan dan permainan. Jadi memang untuk laki-laki. Yang kedua, memang panggilan sholat itu kan azan. Apa itu azan? Azan dari kata adzana yu'adzinu, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, adzana yu'adzinu ta'dzinan. Artinya memanggil, menyeru. Orang yang menyeru mu'adzin. Nah itu dia kira-kira. Ya Pak ya. Jadi arahnya kemana yang memanggil orang sholat ya azan. Artinya di situ apabila azan di mana? Iya ke masjid. Kalau tidak ada artinya mencolok. Oh, enggak, menunjukkan sana. Kalau bukan nggak ada nomor, ketika mereka disuruh, ayo kita sholat, malah ngejek. Apa namanya? Melecehkan Pak ya maksudnya apa ya? Melecehkan lagi gitu. Bukan berarti yang nggak datang ke masjid itu yang mau bukan. Yuk kita sholat, yang